Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 241701301051 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Parto MPD. Video ini berjudul Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang telah menjadi simbol persatuan bangsa sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Namun, tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia juga memiliki potensi menjadi bahasa internasional? Alasan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ada beberapa alasan yang kuat membuat bahasa Indonesia pantas dan layak menjadi bahasa internasional. Yang pertama adalah jumlah penutur bahasa Indonesia yang sangat besar. Bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih dari 275 juta orang, yang menjadikannya salah satu dari 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Yang kedua yaitu posisi strategis Indonesia yang secara geografis dan ekonomi juga menjadi daya tarik tersendiri. Indonesia adalah anggota aktif berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB yang membuka jalan bagi bahasa Indonesia untuk lebih dikenal dan digunakan secara global. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia telah dipelajari lebih dari 50 negara melalui program Indonesia Penutur Asing atau BIPA. Negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, bahkan Polandia telah memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum mereka. Yang kedua yaitu upaya pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus aktif mempromosikan bahasa Indonesia ke mancanegara. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Jember secara aktif mengembangkan bahasa pengajaran bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing. Bahkan pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Majelis Umum UNESCO ini adalah langkah konkret menuju internasionalisasi. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persahabatan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bahasa diplomasi dan bahasa antar bangsa. Contohnya, saat pertemuan tingkat tinggi ASEAN, bahasa Indonesia digunakan secara luas terutama oleh negara-negara serumpun seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi duta bahasa, secara tidak langsung memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional. Yang keempat, harapan untuk ke depan. Tentu jalan menuju internasionalisasi bahasa Indonesia tidak lepas dari tantangan. Pengaruh globalisasi dan dominasi bahasa Inggris yang membuat generasi muda lebih akrab dengan istilah asing. Namun tidak berarti kita harus meninggalkan bahasa ibu kita sendiri. Sebaiknya kita harus bangga dan aktif mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang indah, logis, dan mudah dipelajari. Kita sebagai generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki peran penting untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar dikenal dunia. Yang terakhir, mari kita jadikan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol jati diri dan kebanggaan bangsa. Dukung upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dengan terus menggunakan secara baik dan benar, serta memperkenalkannya kepada dunia, karena sejatinya bahasa menunjukkan bangsa, dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Terima kasih setelah menonton. Salam bahasa, budaya, dan salam Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.